Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kursusnya untuk tutorial Cyber 3D. Ya, kita mulai dari nol ini. Namun sekarang kita eh, belajar menggunakan aplikasi ini di iPad. Kita bahas dari nol, kita bahas dari awal, karena ini tutorial khusus untuk pemula. Oke, yang pertama, ya pas kita buka aplikasinya di sini kita bisa lihat ada beberapa project yang sudah kita buat, cuman ini terkunci karena kita perlu berlangganan dulu supaya terbuka ya. Nah, di sini juga ada tutorial online-nya. Di sini kita bisa belajar langsung, cuman di sini nggak lengkap ya, nggak banyak. Jadi kita di sini belajar lebih detail di sini. Nah, kita bisa buka project baru di sini. Di atas ada icon plus ini buat buka project baru atau yang di sampingnya ada tombol import ini untuk mengimport atau memasukkan desain yang dibuat di program yang lain atau di device yang lain. Kita bisa buka di sini. Tapi kita akan bikin project dari nol di sini. Seperti ini. Nah, buat kalian yang nggak sempat mengikuti, kalian bisa tonton siaran ulangnya di YouTube. Nah, di sini ada beberapa tool ya. Pas awal buka, nah, di sini ada visualization, ini mode untuk memasukkan material ke model 3D-nya. Nanti kita bahas. Ini ada layer, layer kayak bikin gambar gitu. Di sini bakal ada layer-layer eh, part 3D atau apa ya, komponen 3D yang kita buat di sampingnya. Ini tombol shoot. Ini untuk mencari ya, mencari apa ya, shortcut di sini bisa. Hmm, contohnya. Eh, kalau kita pakai keyboard, kita bisa pakai shortcut juga di sini supaya kerjaannya lebih cepat. Cuman lebih enakan pakai pensil kalau di sini. Oke, langsung saja. Nah, kita bisa langsung bikin garis pakai Apple Pencil atau pakai keyboard. Nah, contohnya kita bikin pakai trackpad atau apa ya, Magic Keyboard seperti ini. Oh, ini pencet dulu ini, sketch. Nah, lalu, ups, sketch, lalu pilih plan-nya di sini, plan ZY, eh, YX atau ZX. Jadi maksudnya di sini kita bidang sketchnya mau di mana, mau di bawah, di samping, atau di belakang, atau di depan yang ini. Contohnya kita gambar di bawah saja di sini. Nah, setelah itu baru kita bisa bikin sketchnya. Contohnya kita bikin eh, line di sini satu garis. Nah, di sini di sampingnya ada ukurannya juga. Kita bisa langsung ketikkan di sini supaya lebih presisi. Contohnya 10. Nah, ini satuannya apa? Kita bisa lihat di sini ini milimeter. Nah, untuk mengubah satuannya kita bisa atur di sini. Ini ada unit. Ini bisa kita ubah jadi sentimeter contohnya. Nah, seperti ini. Ini ubah jadi 10 cm. Nah, seperti ini. Nah, di samping ini adalah tool untuk bikin sketch. Ini lengkap di sini. Ada spline, rectangle, circle, ellipse, polygon, offset edge, dan yang lainnya. Contohnya kita bikin lagi di sini kotak seperti ini.
Lalu ini pakai spline. Kalau spline ini ada dua tipe ya. Ini spline feed atau spline eh, kontrol yang ini. Contohnya seperti ini. Jadi dikontrol sama titik di luar garis. Contohnya kita bikin seperti ini ya. Nah, titik kontrolnya ada di sini, seperti ini. Nah, yang satu lagi ada yang di sini. Ini titik kontrolnya ada di dalam garis. Nah, ini titik kontrolnya ada di sini. Nah, seperti ini. Lalu di sini untuk rectangle juga ada beberapa titik kontrol ya. Ada yang di tengah ini center. Kalau bikin rectangle, pusatnya ada di tengah. Seperti ini nih. Ini pusatnya ada di tengah di sini. Ada juga yang dari sudut ke sudut seperti ini contohnya. Nah, ini dari sudut ke sudut. Jadi kita tarik di sini lalu ke sini, otomatis bikin rectangle seperti ini. Lalu ada juga yang tiga titik. Kita tentukan tiga titik, satu, dua, tiga. Nah, seperti ini. Ya, kita bisa hapus pakai yang ini, trim. Kita bisa hapus seperti ini. Oh ya, untuk line yang ini nih, yang paling atas yang ini, line. Ini ada dua tipe, bisa bikin line garis atau bikin arch seperti ini, bikin lengkungan. Hmm. Kalau bikin lengkungan, bikin aja kayak gini, melengkung otomatis. Ya, ada juga circle di sini. Ini buat bikin lingkarannya, nah, seperti ini. Lalu ada ellipse, ini buat bikin ellipse. Oops. Nah, ini buat bikin ellipse. Nah, kita bisa ubah di sini ukurannya. Lalu ada juga ini polygon. Ini buat bikin eh, apa ya, polygon seperti ini. Kita bisa pilih mau berapa sudut di sini. Ada oktagon, ada segitiga. Nah, seperti itu. Nah, lalu ini ada offset edge. Ini buat bikin apa ya? Offset atau garis yang sama dengan garis di sampingnya. Contohnya kita bikin garis yang ini seperti ini. So, yang ini seperti ini. Lalu ada move. Ya, ini buat mindahin atau memutar ya. Mindahin ini, si sketchnya. Itu juga pattern. Ini untuk membuat pola ya. Ini polanya ada linear, ada circular. Contohnya yang linear seperti ini. Kita bikin spacingnya seperti ini. Misalkan eh, kita kasih spasi per 1 cm dan kuantitinya 3. Tarik aja 1 cm. Seperti ini. Bisa juga yang melingkar, kuantitinya 3 di sini, spacingnya
Misalkan berapa derajat di sini, angle, pakai angle 60 derajat misalkan seperti itu. Bisa edit juga di sini 30 misalkan sini 60 enter. Lalu kalau ini buat bikin garis dari apa ya? Dari pinggiran eh, yang apa ya bentuk solid. Contohnya seperti ini. Ada kotak di samping kita bikin kotak yang ini nih. Nah, yang ini kita tarik dulu ke atas. Ups, seperti ini. Lalu kita bikin yang kotak lagi misalkan seperti ini. Nah, kita bisa bikin garis di sini berdasarkan ya, sudut-sudut atau garis yang ada di sini nih. Kita ciplak garis yang ini lurus ke sini. Pakai tool yang tadi. Oke. Kita tinggal pilih yang ini, project. Misalkan yang ini ya, ke sini. Proyeksinya muncul di sini. Nah, seperti ini. Untuk solid seperti ini. Di sini kita bisa tambahkan teks juga. Contohnya, oke. Ini kita eh, tempatkan di sini. Nah, kalau kita cek di sini di layer di kolom layer, nah di sini ada beberapa part atau item. Kalau kita select di sini, partnya juga ikut seleksi. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada sketch dan ada juga body solid ini. Nah, ini tuh sketchnya sudah dibahas semuanya. Sudah dibahas semuanya. Cuman di sini ada, nah di sini masih ada constraint. Ini adalah apa ya, semacam pengikat antar garis. Kita bisa atur di sini supaya lebih mudah dipahami. Lalu pilih garis yang ini sama yang ini. Pilih tengah. Jadi persentuhan garisnya seperti ini. Si garis ini sama ini bersentuhan. Bersentuhan di sini. Kalian bisa lihat ini constraint-nya ada tangannya di sini, tangan. Oke. Kita bikin satu garis lagi, garis miring misalkan. Nah, seperti ini. Kalau kita select dua garis yang ini muncul apa ya nih? Muncul ini nih.
petunjuk dimensi. Ini 45 derajat. Kita bisa bikin ini jadi tegak lurus. Nah, pakai tool yang ini. Nah, seperti ini. Jadi tegak lurus di sini. Karena tadi pusatnya di sini, jadi tegak lurusnya di sini. Contohnya selain tegak lurus, kita pengen garis yang ini, ups, kita pengen garis yang ini sama yang ini, apa ya, panjangnya sama. Kita pilih aja yang ini, equal. Jadi yang ini, selain tegak lurus, panjangnya juga sama. Kita pengen si lingkaran yang ini ada di pusat yang ini. Caranya gimana? Nah, ini klik dulu garis yang ini sama garis yang ini. Nah, di sini ada konsentrik. Pencet aja konsentrik. Jadi eh, pusat sumbu lingkarannya bakal sama seperti ini. Kita pindahin di sini ya. Mau ada di tengah-tengah yang ini. Kita pilih titiknya, lalu pilih si garisnya. Kita ingin si titik ini udah di tengah-tengah yang ini. Kita pilih midpoint. Pilih titik yang ini. Kita ingin si titik ini ada di ujung. Atau si garis ini ada di ujung. Cat seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, yang ini untuk disconnect. Misalkan ini kan ada constraint-nya nih. Kita bisa hapus constraint-nya pakai ini disconnect. Tapi kalau kita pencet constraint-nya eh, jadi nggak ada ya. Yang ini, misalkan disconnect. Jadi kita bisa pindahin ini. Oh yang ini disconnect. Lalu kita bisa pindahin seperti ini. Pencet ini lalu lihat section view. Nah, kita bisa lihat juga potongan yang ini. Ini buat ngukur nih dari titik ke titik. Seperti ini. Nah, ini ukurannya bakal tetap terlihat ya. Kalau mau hapus, di sini kita hapus di sini nih. Makanya kita hapus saja seperti ini. Apalagi sebenarnya untuk sketching ini udah lengkap buat bikin garis bantu. Kita tambahin juga plan katanya. Kita bisa bikin sketch di sini. Ini cuma buat mempermudah saja untuk menggambar di luar apa ya bidang 3D yang ada atau di origin di luar origin. Jadi kita bisa bikin plan baru untuk um, bikin sketch. Untuk tutorial sekarang udah cukup. Mungkin kita lanjut di tutorial berikutnya.